Ya, oke, kita mulai. Sharingnya udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya. Jadi hari ini kita bahas tentang algoritma genetik. Nah, ini apa ini ya? Algoritma genetika ya. Sekarang dibaca dengan genetik atau genetika. Ya, yang jelas ini salah satu algoritma dari AI ya. Di samping ada logika fuzzy dengan artificial neural network yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang ini eh, termasuk juga metode dari AI (Artificial Intelligence) yaitu genetic algorithm ya atau algoritma genetik. Yang pertama, algoritma genetik ini inspirasinya dari teori evolusi. Anda pasti pernah mendengar atau di pelajaran biologi ya, teori evolusi itu adalah yang membahas tentang gimana perkembangan makhluk hidup ya dari zaman dahulu kala sampai kepada perubahan makhluk hidup yang bentuknya seperti sekarang ya atau genetiknya atau gennya ya seperti sekarang itu. Nah, perubahannya secara sangat perlahan-lahan ya makanya disebut evolusi ya, teori evolusi. Nah, apa prinsip teori evolusi yang digunakan pada algoritma genetik? Prinsipnya adalah survival of the fittest ya, yang artinya siapa yang kuat dia yang bertahan. Itu prinsip yang digunakan nanti. Ya, kita akan coba bahas gimana sih cara kerja daripada algoritma genetik ini. Tapi prinsipnya pada prinsip evolusi, jadi siapa yang kuat yang bertahan. Artinya makhluk hidup yang sekarang ini yang ada di kita ya di sekitar kita ini termasuk kita sendiri manusia adalah makhluk yang gennya paling kuat dibanding yang lalu-lalu. Karena yang lalu-lalu itu sudah punah karena dia kalah kalah kuat ya. Yang namanya fitness ya, kalah apa dari segi ukuran ukuran fitnya dia eh, membuat gen-gen yang terdahulu itu lenyap. Jadi makhluk yang sekarang ini dengan yang dulu itu beda gitu secara teori evolusinya ya. Ya yang jadi dulu udah ada makhluk-makhluk yang lalu itu yang saat ini udah nggak ada karena udah punah. Ya, punah karena tidak bisa bertahan terhadap alam dan terhadap berbagai hal gitu. Oke, itu yang pertama ya. Jadi algoritma genetik nanti dasarnya dari teori evolusi. Prinsip yang akan kita gunakan adalah prinsip survival of the fittest ya. Yang kuat nanti yang bertahan. Jadi yang kuat yang bertahan. Di algoritma nanti ini digunakan ya. Prinsip ini digunakan. Oke, kita ke definisi dulu ya. Jadi tentang teori evolusi yang mendasari algoritma genetik ini, eh, teori evolusi itu sebuah teori ya yang membahas tentang bagaimana perubahan atau perkembangan makhluk hidup tadi ya udah kan tadi asal usulnya, keterkaitannya dengan genetiknya antara satu dengan yang lainnya gitu. Kemudian jenis atau gen individu makhluk hidup yang terakhir saat ini tadi dianggap yang terbaik dibanding gen generasi yang sebelumnya. Ini tadi udah. Nah, algoritma genetik apa? Nah, ini dia. Jadi algoritma genetik yang pertama sebuah metode untuk memecahkan masalah ya. Jadi dia bisa memecahkan masalah baik masalah itu yang ada constraint-nya maupun yang tidak ada constraint-nya. Terutama masalah-masalah yang bersifat optimization, optimalisasi ya. Jadi di perhitungan keteknikan ada satu perhitungan yang namanya optimalisasi ya, mencari nilai optimal. Nah, mencari nilai optimal itu ada yang pakai constraint ya, pakai syarat, ada yang tidak pakai constraint. Nah, metode algoritma genetik ini bisa digunakan untuk itu. Gitu ya. Nah, algoritma genetik ini secara prinsip
Ya, nanti dia menggunakan prinsip makhluk hidup berkembang biak ya. Jadi nanti ada istilahnya populasi, ada individu, di dalam individu ada kromosom nanti ya. Kan secara apa kalau kita belajar tentang gen ya, genetik itu kan ada istilahnya kromosom ya. Kromosom itu ya yang dimiliki oleh setiap individu. Sekumpulan individu itu nanti namanya populasi. Nah, jadi banyak istilah-istilah apa perkembangan manusia tadi ya secara secara apa secara genetik nanti yang digunakan pada algoritma ini. Nah, eh, jadi algoritma genetik ini bisa digunakan untuk berbagai masalah optimalisasi tadi, berbagai masalah optimalisasi. Ya, kehebatannya adalah dia bisa memecahkan masalah yang discontinuous, yang tidak bisa didiferensialkan ya. Masalah-masalah stokastik ya, masalah-masalah non-linear tingkat tinggi gitu yang sebelumnya masalah-masalah ini sulit untuk dipecahkan. Tapi dengan adanya algoritma genetik, masalah-masalah yang dulunya sangat sulit, bahkan ada yang bilang tidak mungkin ya karena secara matematik tidak bisa dihitung secara manual. Dengan algoritma genetik nanti bisa dipecahkan. Itulah nanti tentang algoritma genetik ya. Definisinya secara umum dulu. Nah, kita ke sejarah dulu ya. Kapan algoritma genetik ini pertama digagas ya? Yang menggagas itu ya, yang mengembangkan lah, yang namanya John Holland ya. Tahun 1970 ini udah mulai. Tapi secara perhitungan manual ya, karena komputer kan belum ada ya. Sudah dilakukan ya. Ini ketahuan karena ada buku yang ditulis ya, yang judulnya Adaptation in Natural and Artificial System. Nah, dari buku inilah ketahuan sebenarnya tentang penerapan teori evolusi pada program yang disebut dengan algoritma genetik itu sudah mulai sudah mulai dianalisa oleh si John Holland ya, tapi tidak menggunakan komputer di analisanya secara manual. Nah, penerapannya untuk apa nanti algoritma genetik ini? Wah, algoritma genetik ini cukup banyak. Yang pertama tadi ini pada masalah optimization ya, bahasa Indonesia-nya optimalisasi. Optimalisasi itu maksudnya begini ya. Masalah misalkan berapa nilai terbesar, berapa nilai minimum ya, maksimum, minimum gitu ya. Itu contoh kalau secara sederhananya. Tapi disebut juga optimalisasi kalau mengkombinasikan beberapa item barang, kombinasi mana yang terbaik. Nah, itu juga disebut nanti optimalisasi juga gitu. Nah, itulah makanya perhitungan tentang atau analisa tentang optimalisasi ini penting. Nah, algoritma genetik bisa melakukan atau memecahkan masalah-masalah yang seperti itu. Sehingga banyak bidang yang terbantukannya di bidang ekonomi, bahkan neural network yang kemarin kita bahas itu sebagian tahapannya sudah dibantu oleh eh, algoritma genetik ini ya, terutama misalkan ya kemarin kan ada kita membahas bagaimana cara memilih berapa jumlah neuronnya, berapa jumlah lapisan hiddennya gitu ya, itu bisa dihitung terlebih dahulu pakai algoritma genetik ya. Ya masalah paralelisasi ya, image processing ya, ini ada vehicle routing problem ya, schedule jadwal ya. Jadi untuk mengatur jadwal yang optimal, jadwal pesawat terbang, jadwal kereta api, gitu. Bahkan jadwal kuliah ya, bisa menggunakan algoritma genetik. Ya. Kemudian di machine learning juga, machine learning juga sudah ada machine learning yang dibuat berdasarkan atau dibantu oleh algoritma genetik ini. Ya robot trajector generation ya, gimana jalur robot itu didesain jalur yang terdekat gitu ya, dan jalur yang paling efektif itu bisa dianalisa awalnya dengan algoritma genetik ya. Ya, ini parametric design of aircraft ya, ini di dalam perancangan aircraft ya, pesawat terbang atau menganalisa DNA ya. Nah, ini lagi juga ini tentang optimalisasi juga ya. Ini masalah yang sangat populer ya. Traveling Salesman Problem ya, TSP. Ya, gimana sales yang mau berkunjung ke berbagai kota
semua kota mau dikunjungi. Nah, yang paling efektif itu semua kota dikunjungi itu kota-kota mana yang paling optimal. Nah, itu bisa dibantu dengan bisa dianalisa atau didesain dengan algoritma genetik. Ya, di samping TSP ini kan bisa dengan searching ya, dengan AI searching pakai algoritma apa kemarin yang kemarin kita juga waktu membahas shortest path problem ya, greedy ya. Nah, pakai greedy itu bisa juga kita merancang memecahkan masalah traveling salesman problem ini. Tapi ternyata pakai algoritma genetik pun bisa. Itulah contoh-contoh penerapan. Jadi cukup banyak digunakan. Nah, prinsip dasarnya. Nah, gimana sih cara kerjanya? Kok bisa dijadikan algoritma ya? Sebuah teori evolusi ya. Kok dijadikan algoritma ya? Kemudian kenapa algoritma ini masuk kepada bidang AI ya, bidang AI ya? Kenapa ya? Nah, karena ini dia menirukan proses perkembangan makhluk hidup. Nah, makanya dia dimasuk ke dalam AI gitu ya. Nah, ada tiga rule ya atau tiga operasi yang penting di dalam algoritma genetik nanti ya. Pertama operasi selection, yang kedua crossover, yang ketiga mutation. Ada tiga yang penting dipahami dulu. Selection ini memilih individu-individu, ya, memilih individu-individu. Jadi nanti di dalam algoritma genetik ada eh, objek yang kita sebut dengan individu nanti tergantung permasalahannya. Jadi individu ini adalah calon solusi, ya, calon solusinya. Ya, karena kalau kita mau memecahkan masalah, nah pada masalah itu kan yang mau kita cari itu solusinya. Solusinya apa sih? Nah, maka nanti solusinya itu pada metode algoritma genetik, solusinya pertama pertama dibuatkan gitu. Nah, apa? Didaftarkan solusinya. Jadi misalkan ini masalah, masalah. Nah, cara kita mengatasi masalah itu kan ada macam-macam ya. Cara kita menemukan solusi dari masalah kan ada macam-macam ya. Ada yang masalah ini dianalisa dengan berbagai metode, nanti didesain sehingga muncullah solusi. Itu caranya yang pertama ya, dengan membuat sebuah metode ya, didesain solusinya secara khusus. Nah, ada masalahnya yang solusi-solusi masa lampau dikumpulkan. Ya. Solusi masa lampau dikumpulkan, datanya ya, data masa lampau dikumpulkan, lalu dipelajari. Nah, cara orang dulu mecahkan masalah itu dilihat polanya. Nah, sehingga dengan pola itulah digunakan untuk memecahkan masalah sekarang. Nah, kalau ini di dalam data machine learning ya. Machine learning memecahkan masalah dengan cara seperti itu, mempelajari data masa lalu. Kalau ini misalnya di Pazi ya, yang nomor satu tadi ya. Jadi didesain gitu, didesain ininya apanya masalahnya ini dibuatkan knowledge, di-create ya knowledge untuk memecahkan masalah itu. Nah, kemudian ada masalah yang dipecahkan dengan cara brainstorming. Jadi semua solusi dikumpulkan, alternatif solusi. Solusi pertama, solusi kedua, ketiga, keempat, kelima, misalkan ya sampai ada 5 calon solusi. Nah, ini semuanya dipertimbangkan. Ini apa baik buruknya, ini apa baik buruknya, ini apa baik buruknya. Nah, ini secara namanya brainstorming. Nah, gitu. Brainstorming. Nah, algoritma genetik. Nah, mencari solusi dari masalah mirip dengan ini. Jadi dibuatkan dulu daftar solusinya. Dibuatkan dulu daftar solusinya, calon solusi. Nah, calon solusi itulah nanti yang disebut dengan individu. Itulah nanti disebut dengan individu. Jadi solusinya dibuat aja asalan gitu. Asal aja gitu dibuat. Oh, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini gitu dibuat aja. Bahkan dibuat dengan random nanti ya, salah satu metode membuat solusi awal gitu ya. Solusi awalnya nanti tadi udah disebutkan istilahnya nanti individu ya. Kalau ada banyak individu nanti namanya populasi. Nah, proses selection adalah memilih individu atau calon-calon solusi yang terbaik. Nah, itu namanya selection ya. Dipilih gitu. Gimana caranya memilih?
Kalau ada 5 atau mungkin nanti ada 10, atau ada banyak calon-calon solusi, gimana cara memilih yang terbaik nanti? Nah, gitu nanti ada caranya nanti dengan kalau secara program nanti ada sebuah perhitungan namanya apa menghitung kecocokannya, fitness calculation ya, menghitung nilai fitnessnya ya, fitness calculation. Jadi yang setiap individunya dihitung seberapa dekat dia dengan seberapa sesuai dia dengan solusi, dengan kriteria ya, kriteria solusi nanti dihitung mana yang nilai fitnessnya yang paling bagus, itu dianggap sebagai calon solusi yang terbaik ya. Itu namanya prosesnya selection. Nah, dipilih nanti individu-individu. Nah, kalau solusinya ada banyak tadi ya, misalkan kita punya ada 100 solusi ya, tapi dari 100 solusi ini nggak ada yang ternyata yang solusi yang diinginkan gitu. Nah, gimana caranya? Nah, caranya dengan melakukan crossover. Jadi antar individu-individu, nah tadi individu kan, atau antar calon-calon solusi tadi itu di crossover. Crossover itu kalau bahasa manusianya dikawinkan atau dikombinasikan dalam rangka menghasilkan individu baru. Nah, kenapa? Karena yang individu yang pertama kan tidak ada yang dianggap sebagai solusi yang tepat gitu ya. Sehingga harus ada solusi baru. Caranya dengan melakukan crossover, mengkombinasikan beberapa beberapa individu-individu yang dianggap lebih baik, dikawinkan dalam rangka nanti menghasilkan individu baru. Nah, individu yang dikawinkan tadi, yang dikawinkan itu namanya parent. Sedangkan setelah dikawinkan menghasilkan individu baru, individu hasil perkawinan itu namanya child, anaknya. Nah, prosesnya namanya crossover. Memilih, memilih yang terbaik itu namanya selection. Jadi ini memang dibuat benar-benar mirip dengan teori evolusi ya. Jadi kalau di dalam teori genetik lah ya, rekayasa genetik itu kan dipilih itu misalkan domba ya, dipilih domba-domba yang terbaik. Domba-domba yang terbaik ini dikawinkan. Nah, dikawinkan diharapkan dari hasil perkawinan ini menghasilkan domba yang terbaik lagi. Kenapa? Karena hasil perkawinan itu kan seringkali menurunkan kebaikan-kebaikan dari orang tuanya. Nah, gitu. Jadi biasanya kan kalau orang tuanya atau ayah ibunya memiliki gen yang baik, nanti anaknya juga akan memiliki gen yang baik juga kan gitu. Secara teori genetik kan begitu. Ya, makanya kalau orang yang baik ya secara genetik kawin dengan orang yang baik, maka akan menghasilkan anak yang baik. Maka di dalam rekayasa genetik kan kalau misalkan di ternak gitu ya, domba yang baik dengan domba yang baik dikawinkan, dihasilkan domba yang terbaik. Nah, makanya sekarang secara secara rekayasa genetik itu dimanfaatkan untuk menghasilkan domba yang baik, sapi yang baik, ya bahkan bisa juga tanam-tanaman ya. Dalam rangka menghasilkan tanaman yang baik adalah dengan cara mengawinkan jenis tanaman yang terbaik gitu. Nah, itu algoritma genetik meniru itu ya, yang namanya selection dengan crossover ya. Tadi selection itu memilih yang terbaik, crossover itu mengawinkannya supaya menghasilkan solusi yang lebih baik lagi. Nah, kemudian nanti ada lagi namanya mutasi ya, mutation. Nah, mutation ini nanti begini, hasil dari individu baru, hasil perkawinan dari dua individu terbaik tadi kan menghasilkan individu baru. Nah, nanti kadang-kadang individu baru itu individu baru yang dihasilkan itu ternyata bisa jadi ada yang kurang mengarah kepada kriteria solusi yang diinginkan. Tidak mengarah dia. Nah, sehingga gimana? Akibatnya nanti harus ada operasi yang baru di mana individu baru itu bisa ditambahkan nanti gennya dengan gen yang bukan berasal dari orang tuanya. Nah, harus ada operator yang seperti itu namanya mutasi. Nah, tadi kenapa harus ditambahkan dengan gen yang lain gitu? Padahal ini kan sudah dikawinkan. Karena bisa jadi hasil perkawinan dari dua individu atau dua gen tadi ya, yang dari hasil proses selection ini bisa jadi kurang mengarah kepada solusi yang kita inginkan. Nah, jadi mutasi ini membantu ya, membantu pemilihan ya, waktu memilih ya, atau membantu untuk menghasilkan solusi yang terbaik. Itulah 3 yang terbaik. Nah, ketiga rule ini dilakukan secara looping. Begini, ini contohnya, looping, berulang-ulang, terus berulang-ulang. Nah,
Setiap satu ini ya, disebut satu generasi. Nah, kayak manusia kan ini, oh ini generasi generasi ini, oh generasi pertama. Generasi pertama ketemu nggak solusinya? Enggak, diulang lagi. Dikawinkan, dikawinkan, dipilih lagi, lahirlah generasi kedua, diulang lagi, lahirlah generasi ke terus diulang-ulang sampai nanti sampai generasi keberapa solusi yang sesuai sama kriteria itu ditemukan. Sampai sampai apa? Sampai generasi keberapa gitu. Itulah prinsip dasar dari algoritma genetik. Jadi sebenarnya prinsip kerja algoritma genetik itu ya seperti itu ya. Dia sebenarnya melakukan pencarian. Solusinya dibuatkan asalan, kemudian dicari mana solusi yang mengarah ke yang baik. Nanti yang solusi-solusi yang kurang baik eh, terbuang ya, tereliminasi. Nah, gitu nanti. Jadi ada yang tereliminasi. Jadi pertama kali ditawarkan ini solusinya gitu. Nah, kalau ternyata yang ditawarkan itu tidak memenuhi kriteria, maka dikawinkan. Dikawinkan. Nah, sebelum dikawinkan dipilih dulu tadi kan, dipilih mana yang merupakan gen yang terbaik yang akan mengarah ke solusi nanti. Ini dulu setelah dipilih nanti dikawinkan lahirlah anaknya. Anaknya itu kan disebut generasi berikutnya. Nah, generasi berikutnya ini dicek lagi apakah memenuhi kriteria enggak. Kalau enggak dia dikawinkan lagi. Dicari gen yang lebih baik lagi dikawinkan sehingga menghasilkan lagi anaknya. Anaknya ini dicek lagi apakah ini memenuhi kriteria. Kalau belum dikawinkan lagi. Begitu terus berulang-ulang. Sehingga dari satu generasi, dua generasi, tiga generasi, empat generasi, terus dilakukan sampai dipenuhi kriteria yang cocok ya nanti yang disebut dengan fitness, fitness perhitungan fitness nanti kalau secara programnya ya, secara programnya di mana yang paling cocok dengan solusi nanti. Kalau belum memenuhi, dibuat generasi baru. Nah, begitu. Jadi memang makanya disebut ya teori evolusi. Teori evolusi itu kan ada generasi-generasi kan manusia kan. Ini manusia generasi ini kalau kita kayak Anda sekarang kan generasi milenial, ada generasi generasi pembangunan, generasi kemerdekaan, wah banyak ada banyak generasi kalau di bangsa kita kan. Nah, di dalam algoritma genetik, nah, generasi-generasi itu kan direkayasa dengan program ya, dalam rangka menghasilkan solusi tadi ya, solusi yang terbaik itu. Nah, solusi yang terbaik itulah nanti yang merupakan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah optimalisasi. Nah, ini ilustrasinya tadi. Ilustrasinya. Ini misalkan ini dianggap solusi. Ini dianggap apa? Bukan solusi. Ini dianggap individu-individu calon solusi. Individu calon solusi kan kalau ada beberapa tadi disebut dengan populasi. Ini ada 5 gitu. Di antara yang 5 ini ada nggak yang merupakan solusi? Nah, dihitung nanti dengan perhitungan fitness namanya. Dihitung ya. Kalau nggak ada yang benar-benar solusi, maka di antara yang 5 ini dipilih. Mana yang terbaik dari yang 5 ini? Oh, ternyata ini yang 3 ini. Yang 3 ini yang merah, biru dengan hijau. Merah, biru dengan hijau yang ini kan. Nah, berarti ini ada yang tereliminasi. Ini dibuang. Dibuang dari generasi itu. Tinggal 3. Yang 3 ini yang dikawinkan nanti. Karena ini generasi terbaik kan. Dikawinkan. Kawin dia. Ini kan 3 ya. 3 ini kawin dia. Kawin. Sehingga dari perkawinan ini lahirlah ini anak-anaknya. Nah, dari anak-anaknya ini nanti dicek apakah merupakan memenuhi kriteria gitu. Kalau enggak, kembali lagi prosesnya, dipilih lagi yang terbaik. Nanti ada yang tereliminasi, ada yang terpilih. Yang terpilih dikawinkan. Hasil perkawinannya dicek lagi apakah sesuai dengan kriteria solusi atau enggak. Kalau enggak ya terus berlangsung gitu sampai berapa generasi nanti akan ditemukan solusi yang sesuai dengan ini, sesuai dengan fitnessnya ya, sesuai dengan kriteria kecocokannya. Nah, sehingga ini tadi yang survive ya. Yang survive itu hanya yang memang yang dia sesuai dengan perhitungan namanya perhitungan fitness nanti ya, fitness calculation. Nah, jadi terus berulang-ulang dari satu generasi ke generasi lain. Oke, begitulah prinsip dari algoritma genetik. Nah, ini beberapa uraian yang lain ya tentang prinsip algoritma genetik. Jadi kalau kita mau menggunakan algoritma genetik, hal yang pertama kita lakukan adalah membuat representasi, representasi genetik dari permasalahan kita. Jadi kan algoritma genetik bisa memecahkan
berbagai masalah ya. Nah, kita harus membuat representasi. Nah, makanya kalau secara pemrograman ini bidangnya struktur data. Struktur datanya gimana gitu. Nah, representasinya bagaimana, atau yang di awal perkuliahan kita belajar knowledge representation ya, representasi knowledge-nya. Dengan cara apa direpresentasikan permasalahan ini. Nah, kan yang dibuat itu kan calon-calon solusi tadi. Calon-calon solusi itu kan disebut individu ya, atau kalau secara teori evolusi secara manusia namanya kromosom ya, kalau hidup ya. Kromosom itu kalau di dalam program algoritma genetik ini kita nyebutnya nanti individu lah, individu. Nah, tapi nanti bagaimana cara menggambarkannya ya, menyatakannya dalam penyimpanan komputer itu namanya representasi. Nah, yang paling umum nanti dengan menggunakan representasi simbol biner nanti ya. Jadi kita lihat ya, kan simbol biner nanti. Tapi walaupun bisa juga nanti dengan representasi yang lain. Nah, kemudian yang kedua harus disiapkan cara cara menghitung atau mengevaluasi apakah individu ini sesuai kriteria enggak. Nah, harus ada caranya namanya fitness function. Kalau secara pemrograman kita buatkan fungsinya, functionnya ya, kita buatkan functionnya. Apakah individu ini nilainya berapa terhadap kriteria nanti. Kalau nilainya semakin dekat, berarti dia dianggap sebagai calon individu yang akan dikawinkan nanti. Kalau nilainya jauh nanti dari urutan yang terbaik, dia termasuk tereliminasi nanti. Gitu. Oke, jadi ini ya secara umum dia nanti berbentuk array, bit-bit ya, bit yang diarahkan gitulah. Secara ininya ya representasi. Kemudian fungsi fitness, nah fungsi fitness nanti tergantung masalahnya juga, tergantung permasalahannya nanti gimana. Nanti di studi kasus kita lihat nanti apa fungsi fitness yang digunakannya gitu. Tapi baik representasi, representasi masalah maupun fungsi fitness nanti ini tergantung pada permasalahannya gitu. Tapi harus ada gitu ya bagaimana cara masalah itu direpresentasikan dan bagaimana cara fungsi fitness. Oke. Nah, kemudian nanti tentu harus ada operator-operator yang tadi ya, ada mutasi, ada crossover, ada seleksi nanti. Gimana algoritma itu nanti harus ada di dalam program kita yang melakukan mutasi, crossover, dan seleksi. Ini contohnya. Nah, ini contoh sebuah masalah. Direpresentasikan ini dengan bilangan-bilangan biner seperti ini. Nah, inilah ini satu ini disebut satu kromosom ya, atau satu individu. Nah, ini contohnya calon solusinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, selection adalah memilih dari yang 4 ini mana yang bagus ya. Nah, nanti dihitung pakai fungsi fitness tadi ya. Misalkan di sini terpilih 2. Nah, itu namanya selection cara milihnya itu ya. Jadi memilih berdasarkan fungsi fitness. Nah, dipilih 2. Yang 2 ini dikawinkan. Nah, dikawinkan itu kalau bahasa pemrogramannya dikombinasikan. Kenapa pakai istilah dikawinkan? Karena ini kan dari teori makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu kan berkembang dengan perkawinan. Makanya mengkombinasikan dua individu atau dua data ini ya. Ini disebut nanti dikawinkan istilah teori evolusinya, tapi di dalam istilah pemrogramannya namanya crossover. Tadi kan ada selection, tadi udah ya. Kemudian ada crossover. Sehingga dihasilkan ini anaknya, ini individu yang baru ya. Ya, karena ini dianggap tadi solusinya ya cukup baik, ini juga cukup baik, diharapkan ini yang cukup menghasilkan yang lebih baik dari yang orang tuanya kan. Karena kan anak di generasi berikutnya kan harus lebih baik dari generasi sebelumnya kan gitu. Nah, begitu. Itu namanya crossover. Kan tadi ada 3 ya, ada selection, crossover. Ini individu yang baru, child-nya ya anak. Nah, tapi kadang-kadang anaknya ini ternyata waktu dilakukan perhitungan kriteria, wah ini bisa jadi dia ternyata tidak mengarah kepada solusi. Nah, maka nanti dibantu dengan mutasi. Jadi ini kan hasil perkawinan dari dua orang tuanya ini ya, dari dua individu. Tapi bisa jadi nanti diubah ini, diubah yang semestinya ini jadi berubah. Nah, proses mengubah individu hasil perkawinan itu diubah gennya. Nah, diubah gennya gitu karena dari perhitungan lain ternyata tidak mengarah ke solusi gitu. Nah, proses mengubahnya itu namanya mutasi.
Jadi kalau secara kayak manusia gitu seolah-olah ditambahkan gen baru gitu. Padahal ini orang tuanya kan ada ini gen gen orang tuanya, ini gen orang tuanya menghasilkan ini. Ini kan berarti dia dia akan menurunkan gen orang tuanya ya. Tapi nanti ditambahkan gen baru atau diubah gennya dengan gen baru. Nah, pengubahan itu namanya mutasi. Nah, tetap ya dalam rangka bagaimana caranya agar menghasilkan solusi yang menemukan solusi nanti. Maksudnya menemukan sebuah individu itu tadi kan solusi ya. Menghasilkan individu yang sesuai dengan nanti dengan kriteria so, penyelesaian masalah. Nah, jadi paling umum memang representasi itu dalam bentuk biner seperti ini ya. Kalau mau dibuat secara umum, tapi nanti tergantung kasusnya. Kasusnya seperti apa, nanti ada kasus-kasus yang tidak menggunakan representasi biner. Oke, ini kita udah masuk ke algoritma. Jadi kalau kita mau buat programnya, kira-kira kayak beginilah flowchartnya. Pertama ada populasinya dibuat dulu, kemudian dihitung ini. Nah, itu dihitung perhitungan fitness ya. Dihitung dari populasi. Populasi kan tadi terdiri dari beberapa individu ya. Jadi ini populasi, misalkan ini. Nah, ini populasinya ada individu pertama, individu kedua, individu ketiga, individu keempat, individu kelima. Nah, misalkan ini contohnya ini populasi. Populasi itu terdiri dari individu-individu ya. Individu-individu ini adalah calon solusi, calon solusi dari permasalahan kita gitu. Pertama dibuat dulu, dibuatnya asalan ya. Nah, bisa jadi random gitu ya. Membuatnya bahkan ya. Jadi dibuat dulu. Nah, dihitung satu-satu ini mana yang bagus. Mana individu-individu yang sesuai sama solusi. Dihitung. Dicek nanti ada nggak yang langsung sesuai sama kriteria solusi. Itunya kan pakai fitness calculator. Ada nggak yang sesuai? Kalau ada udah selesai, algoritmanya selesai. Kalau tidak ada maka dipilih. Misalkan dari beberapa ini dipilih. Misalkan ada berapa ini? Ada 4 ini yang lain tereliminasi. Nah ini namanya selection tadi kan dipilih. Setelah dipilih dikawinkan. Dari dikawinkan kan dihasilkan individu yang baru kan tadi kan. Seperti di sini tadi ya. Ini tadi kan. Ini dikawinkan dia sehingga hasil dihasilkanlah ini individu yang baru. Nah, individu yang baru ini kadang-kadang ya, individu yang baru di sini dari sini kan dihasilkan individu yang baru ya. Tadi di sini setelah dilakukan selection tadi misalkan jadinya cuma 3 dari berapa itu ya dari ini 1 2 3 4 5 6 7 cuma 3 gitu. Nah dari yang 3 itu dikawinkan, crossover kan dikawinkan sehingga dihasilkan lagi individunya. Kembali individunya jadi dihasilkan populasinya jadi ini generasi berikutnya ya. Kalau ini generasi 1 ini jadi generasi 2 ini di sini. Karena ini kan orang tuanya ini anaknya generasi kedua. Nah, nah kadang-kadang dilakukan mutasi gitu. Mutasi ini nggak wajib ya, tapi seringkali dibutuhkan mutasi untuk mengarahkan gitu. Untuk mengarahkan agar semakin mengarah kepada solusi. Tadi contohnya perubahan gen ya. Setelah itu naik lagi ke atas, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, tapi dengan populasi yang baru ini kan. Kalau tadi kan pertama populasinya ini inisial dengan populasi yang baru ini. Kalau ini diulang lagi, terus berulang terus sampai generasi keberapa? Kalau tadi generasi 1, ini 2, pas diulang jadi generasi 3, di looping lagi generasi 4 gitu. Sampai nanti ketemu saat finishnya dihitung, ketemu yang sesuai sama kriteria. Kalau ketemu selesai, maka individu yang terbaik itulah yang merupakan solusi. Nah, begitu. Jadi sebenarnya ini kayak proses searching ya dia, pencarian gitu ya, mencari dari sekumpulan alternatif solusi, memilih yang terbaik. Cuma cara memilihnya meniru teori evolusi, yaitu yang ada selectionnya, ada crossovernya. Ya, ini contoh bentuk flowchart yang lain. Jadi kadang-kadang bisa jadi mutasi dulu, mutasi baru dikawinkan gitu, baru crossover, baru selection, baru ini selectionnya. Jadi memang kadang-kadang ada flowchart ya, urutan mutasi crossover ini bisa jadi berbeda gitu ya. Tapi intinya ada selection, ada crossover, ada mutasi di dalam proses mencari solusi yang terbaik tadi. Begitu ya. Ya ini dia ya. Tadi saya jelaskan
urutannya, eh, kalau Anda melihat beberapa program nanti urutannya itu bisa jadi mutasi dulu baru crossover ya. Kalau ini kan crossover dulu baru mutasi. Gitu ya. Oke. Ya, jadi kalau sudah ada algoritma, berarti bisa dibuatkan nanti programnya. Kan gitu kan. Program berasal dari algoritma atau dari flowchart. Nah, ini beberapa istilah perlu saya ingatkan lagi ya. Dari penjelasan tadi ada istilah kromosom atau individu ya. Jadi individu itu calon solusi yang direpresentasikan secara pemrograman nanti ya, apakah berbentuk array nanti atau berbentuk tree, berbentuk linked list dan sebagainya gitu, nanti itu secara pemrograman ya, tapi harus direpresentasikan ya. Kemudian nanti ada ini fitness ya. Fitness itu mengukur individunya ini merupakan individu yang merupakan solusi yang dekat enggak dia ke solusi yang sesungguhnya gitu. Itu bisa dihitung seberapa dekat dia dengan solusi gitu. Nah, yang paling dekat nanti itu nanti terpilih jadi individu yang akan dikawinkan tadi ya di crossover. Nah, cara menghitung itu namanya fungsi fitness function. Bahasanya fungsi kecocokan ya. Cocok nggak dia dengan kriteria solusi kita. Nah, fitness function nanti ada macam-macamnya. Nah, nanti kita menggunakan untuk kasusnya nanti kita ini ya, persamaan matematik nanti. Kasus yang akan kita contohkan ya. Nah, nanti setelah dipilih kan dikawinkan. Gitu ya. Crossover tadi udah ini atau nimit ya, nimit jodoh ya. Atau sebenarnya secara program namanya kita kombinasikan gitu ya. Kita mengkombinasikan sebenarnya. Makanya nanti cara mengkombinasikannya macam-macam ya, atau gimana caranya melahirkan individu yang baru itu nanti itu juga setiap masalah itu macam-macam. Contoh nanti kita akan coba crossover ini dengan menghitung rata-rata. Jadi kalau ada dua individu, kan individu itu jadi orang tua ya. Katakanlah ini parent 1 sama parent 2. Salah satu fungsi crossover ya, ini yang sederhana itu nanti kita rata-ratakan. Ya. Parent 1 plus parent 2 plus 2. Ini kan nanti menghasilkan angka baru. Nah, angka baru itu nanti disebut anaknya, childnya, sebagai individu baru, generasi barunya. Nah, begitu nanti contohnya ya. Kemudian istilah-istilah lain ada eliminasi. Ya, eliminasi itu kan tadi seperti ini ya. Dari 7 tinggal 3, berarti yang 4 tereliminasi. Jadi dalam sebuah generasi bisa jadi ada yang tereliminasi, gennya itu tereliminasi karena dianggap gen itu bukan gen yang baik ya. Nah, gitu tereliminasi nanti. Nah, ini kemudian crossover atau mate ini ya tadi yang perkawinan tadi ya. Bisa macam-macam nanti setiap masalah cara mengimplementasikannya. Kemudian tadi mutasi di mana individu mengalami perubahan gen yang bukan dari warisan orang tuanya tadi ya. Kenapa? Karena yang warisan dari orang tuanya ternyata tidak mengarah ke solusi yang terbaik juga gitu, sehingga diperlukan ada mutasi. Nah, nanti gimana mutasi ini diterapkan secara pemrogram? Jadi kita lihat ya. Oke, kita ke contoh kasus ini yang paling bisa membantu kita untuk memahami lebih baik. Saya pakai hitungan matematik aja contoh kasusnya ya. Misalkan ada fungsi ya, fungsi matematik x kuadrat tambah 6x tambah 9. Nah, ini kalau di dalam optimalisasi, misalkan ditanya, fungsi ini nilai minimalnya berapa ya? Nilai nilai x berapa saat fungsi ini minimal? Nah, berarti ini optimalisasi itu dalam bentuk minimalisasi. Nah, gitu. Jadi optimalisasi itu bisa minimum, bisa maksimum ya. Bukan berarti kalau optimalisasi itu harus maksimum ya. Kalau harga kan kita yang disebut optimal kan kalau harganya minimum kan. Nah, gitu. Makanya ada istilah optimal ya. Jadi bukan berarti yang terbanyak itu terbaik. Bisa jadi yang tersedikit itu terbaik. Kan tergantung ya. Apakah nilainya besar atau nilainya kecil yang terbaik. Nah, nggak tahu kita. Nah, makanya ini ada teori optimalisasi. Nah, dalam untuk kasus rumus ini kita mau mencari optimalisasinya, yang mau kita cari adalah nilai minimumnya. Berapa nilai minimumnya? Nah, sebenarnya ini bisa kita hitung secara menggunakan matematik ya, pakai kalkulus diferensial ya. Jadi kalau saya ini ngitungnya saya diferensialkan ini kalau dicari nilai minimumnya ya. Nah, diferensial itu kan turunan ya, gradien ya. Kan sebuah nilai minimum itu kan kalau kalau gradiennya nol. Kalau gradiennya nol kan berarti dia berada di titik minimum atau maksimum. Nah, kalau ini minimum ya berarti dia nilai minimum ini.
ininya, apanya, kalau kita diferensialkan. Ini kan kalau kita diferensialkan ini X2 jadi 2X. Ya, ingat ya pelajaran diferensial ya. 6X kan jadi 6. Kalau 9 jadi 0. Makanya hasil diferensialnya 2X tambah 6. 9-nya hilang. Ini 2X dari X kuadrat, ini 6. Nah, ini kalau nilainya 0, maka itulah nilai minimumnya. Nah, ini 0 ya. 0 sama dengan 2X tambah 6. Berapa ini? Min 3 ini. Karena ini kalau min 3 kan jadi 0. Jadi sebenarnya kita udah tahu solusinya min 3. Jadi nilai minimum dari persamaan ini adalah min 3. Gitu. Tapi ini dipecahkan dengan matematika konvensional ya, pakai kalkulus diferensial gitu. Nah, kita mau contohkan gimana kalau ini kita coba pecahkan pakai algoritma genetik. Nah, gimana? Sebagai pembanding gitu ya. Jadi kita pakai rumus yang mudah dulu. Tapi algoritma genetik yang sebenarnya nanti dia digunakan untuk memecahkan persamaan-persamaan yang permasalahan itu sulit untuk dipecahkan. Yang tadi kan yang tidak bisa didiferensialkan, misalkan permasalahan yang discontinuous dan sebagainya. Tapi ini contoh kita aja gitu. Kita melihat di awal ini cara yang sederhana dulu bagaimana algoritma genetik bisa digunakan. Oke. Nah, pertama kita lihat dulu ya, persamaan ini X kuadrat tambah X tambah 9 ini kalau digambarkan secara grafik seperti ini dia. Gini dia. Sebenarnya dari grafik ini kita udah tahu ya, nilai minimumnya di mana? Nilai minimumnya di sini. Berapa X-nya di sini ya tadi? Sekitar min 3. Nah, inilah X-nya. Nah, X inilah nanti, X ini di dalam program nanti disebut individu tadi. Jadi kita sebenarnya yang pertama kali kan kita tadi membuat daftar individu ya, calon solusi tadi. Individu. Jadi di sini individu yang solusinya adalah 3. Min 3 ya, sorry ya. 3. Nah, yang F ini nanti ini ya nilai rumusnya ya. Nah, begitu ya. Jadi kita akan gunakan kasus ini gitu untuk kita coba pecahkan dengan algoritma genetik. Nah, gimana langkahnya? Nah, penyelesaiannya gimana kalau pakai algoritma genetik? Jadi yang pertama kita tentukan dulu, kita mau buat individu awalnya. Pertama kan kita representasikan dulu ya. Nah, untuk contoh ini kita nggak pakai representasinya nggak pakai biner. Nah, ini contoh yang representasinya nggak pakai biner. Kita pakai biasa saja. Ini permasalahan yang biasa tadi ya. Jadi dua individu, kita anggap nanti solusinya ada dua ya, dua individu ya, karena dia persamaan kuadrat gitu kan. Kita anggap nanti solusi yang terbaik itu kita ambil dua gitu, dua yang terbaik nanti kita ambil. Nah, kita bisa tulis nanti begini. Nah, jadi representasinya pakai array nanti. X1 sama X2 di mana X1 ini individu pertama, ini individu kedua. Itulah yang namanya representasi nanti contohnya. Jadi untuk di sini setiap individu direpresentasikan dengan cara menggunakan array. Nah, seperti itu. Ya, ini sederhana. Nanti individu inilah kalau di dalam teori perkembangan gen namanya kromosom. Tapi kita nanti nyebutnya. Kemudian kita harus siapkan fitness function. Gimana cara menghitung? Apakah nilai X1, X2 ini mengarah ke solusi nggak? Nah, untuk itu kita nanti kita gunakan fitness ya, fitness functionnya kita pakai rumus ini aja nanti. Nah, gini. Pakai rumus ini nanti. Pakai rumus ini nanti. Nanti kita jadi kalau yang nilainya gitu yang nilainya kita anggap nanti yang nilainya mau berapa kita nilainya yang kita anggap mendekati solusi ya. Kita nanti pakai nilai mendekati 0 ya. Inisialnya 0 ya. Mendekati 0. Jadi itulah nanti yang mengarah ke solusi nanti. Jadi kita buat nanti fitness functionnya ini x kuadrat tambah 6 persamaan itu sendiri kan ini udah jelas ya kita menginginkan solusi yang nilainya sekian gitu. Jadi ini yang kita jadikan di dalam program nanti kita harus ada fungsi yang menghitungnya. Nah kemudian crossover ya kawin ya kita kawinkan nanti setelah misalkan dari dua individu itu kita kawinkan. Nah, kita kawinkan untuk menghasilkan individu baru. Itu kalau dari dua individu itu bukan solusi yang kita inginkan. Berarti kan harus kita kawinkan. Nah, perkawinan itu namanya crossover. Nah, untuk kasus ini cukup kita rata-ratakan aja. Nah, kita pakai hitungan sederhana aja. Jadi nanti X1, X2 ini kita rata-ratakan. X1 ini kita sebut parent 1, ini parent 2 kita rata-ratakan. Hasilnya nanti kan rata-rata itu hasilnya anaknya kita sebut sebagai childnya. Nah, aturan-aturan lain nanti ada cara mengeliminasi. Nah, nanti setelah dilahirkan anak yang baru,
cara mengeliminasi kan nanti kan ada tadi kan ada X1 X2 ya sebagai calon solusi ya. Setelah dikawinkan kan lahir anak yang baru. Ini X2 ya. Nah, katakanlah anak yang baru ini X3. Maka dari yang X3 ya. Jadi ada 3 calon sekarang. Semula kan 2. Sekarang ada 3. Nah, harus kita tentukan yang 3 ini nanti harus ada yang tereliminasi. Kenapa? Karena kita menginginkan solusinya hanya 2. Dari yang 3 ini mana yang 2 yang terbaik? Nanti kita hitung pakai fitness function. Misalkan yang terbaik ini dengan ini. Berarti nanti S2 gugur. Itulah namanya eliminasi. Nah, secara program nanti kita urutkan nanti pakai sortingnya. Mana yang nilai fitnessnya yang terbaik? Mana yang nilai fitnessnya yang terbaik? Nanti kita urutkan, kita ambil yang 2 terbaik. 2 terbaiknya yang mana? Itu namanya eliminasi. Crossover nanti itu tadi ya, nilai rata-rata tadi. Nah, nanti mutasi nanti kalau ternyata solusinya tidak mengarah pakai perkawinan dengan rata-rata, kan kita crossovernya rata-rata tadi. Ternyata tidak mengarah pada solusi ya bisa jadi nanti. Maka kita harus ada fungsi mutasi nanti. Jadi bukan hanya rata-rata, tapi hasil rata-rata itu nanti kita olah lagi. Ya, contohnya nanti kita pakai fungsi random nanti ya, kita olah lagi gitu. Jadi mutasi ini untuk membantu mana tahu hasil perkawinan dua individu itu tidak menghasilkan ke solusi. Jadi mutasi ini bisa jadi nggak perlu digunakan kalau ternyata hasil crossovernya sudah mengarah ke solusi, nggak perlu mutasi nanti dijalankan. Jadi seringkali mutasi ini di dalam program opsional sifatnya, apakah akan difungsikan atau tidak gitu. Kalau ternyata tidak mengarah ke solusi baru mutasi fungsi mutasi baru diaktifkan. Oke, itu nanti secara penyelesaiannya secara algoritma genetiknya. Nah, ini contohnya ya. Jadi nanti kita cobakan kita nanti dengan Python ya. Jadi ini tadi contohnya. Ini iterasi ke-1. Ini individu pertama tadi ya. Jadi populasi pertama nanti ini kita buat asalan aja. Misalkan min 19 sama 2. Nah, itu yang asalan. Itu yang namanya populasi ya, populasi. Berarti ini calon. Jadi dari persamaan X kuadrat plus 6X tambah 9, nilai minimumnya berapa? Berapa nilai X supaya menghasilkan nilai titik terendah? Nah, kita anggap pertama min 19 sama 2. Nah, itu kita buat secara asalan ya. Kalau beberapa kasus kadang-kadang dibuat secara random ya. Kita lakukan secara manual. Nah, yang manual ini kita hitung seberapa dekat dia dengan solusi. Nah, kita hitung ini ternyata nilai finesse-nya 256 yang min 19 ya. Kalau yang 2 nilai finesse-nya 25. Oh, ternyata nggak ada yang mengarah ke solusi. Karena solusi kita apabila nilai F ini nilai finesse-nya. Apabila nilai F-nya mengarah ke angka 0 atau angka yang paling kecil kan nilai minimum tadi kan. Ke nilai minimum tadi. Berarti ini kan nggak ada yang mengarah ke yang minim. Tapi 25 itu lebih kecil, lebih mengarah ke minimum ketimbang 25. Berarti ini lebih baik nanti. Atau individu yang 2 ini lebih baik daripada min 19. Nah, makanya di sini yang min 19 sudah hilang, tinggal 2 aja. Tapi ada yang 85. Min 85 ini kenapa? Karena ini rata-rata dari min 19 dan 2 dari hasil fungsi crossover. Jadi nanti ini proses memilih, melakukan crossover, ya crossover kemudian melakukan eliminasi, ini dilakukan secara berulang dari iterasi yang pertama. Jadi berulang, iterasi itu kan berulang terus kita ulang sampai nanti di sini nah, contoh ini ditemukan ini nilai fitnessnya. Wah, ini sudah ini kan 10 pangkat min 3 berarti ini sudah 0,00000. Nah, begitu. Jadi nanti kriterianya kita tentukan 10 pangkat min berapa gitu ya. Karena kalau di program kan 0,00 itu jadi eksponensial ya. Nah, kalau sudah menemui solusi selesai, ternyata untuk kasus ini iterasi ke-20 dia udah selesai. Nah, berarti solusinya apa? Solusinya ini 3. Ini dia. Min 3 sama min 2,9. Nah, tapi yang kalau dihitung secara manual tadi kan ketemu min 3 ya. Berarti apa? Dengan algoritma genetik pun kita bisa menghitung, kita bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Kalau tadi ini dihitung dengan secara matematika diferensial, kalau ini dengan algoritma genetik. Sehingga nanti algoritma genetik pun bisa digunakan kalau seandainya sebuah rumus, nilai minimumnya kita nggak bisa hitung pakai kalkulus diferensial. Nah, ada kasus-kasus yang sulit, nggak bisa dihitung. Nah, maka disitulah nanti berfungsi
fungsi algoritma genetik. Tapi di contoh kita ini kan yang mudah ya. Oke, nah jadi seperti ini tadi kan, ini nilai minimumnya sama program di Python ketemu di sini nanti. Nah inilah yang ketemunya tadi min 3 tadi. Nah atau kalau kita mau jelaskan tahapannya lebih rinci seperti ini. Nah, nanti di dalam programnya seperti ini. Jadi pertama generasi yang ke-0 itu populasinya kita tentukan secara manual tadi kan, yaitu min 19 dengan 2. Nah kemudian min 19 dengan 2 ini kita hitung fitnessnya. Nah, ternyata yang min 19 nilai fitnessnya 256. Yang 2 nilai fitnessnya 25. Nah, kemudian kita kawinkan. Yang kita kawinkan kan ini ya, min 19 sama 2. Nah, perkawinan atau crossover di dalam kasus ini kan tadi rata-rata. Nah, setelah dikawinkan, min 19 dengan 2, lahirlah anak baru. Anaknya min 85. Kenapa? Karena min 19 tambah 2, dibagi 2, itu kan jadinya min 8,5. Nah, sehingga nanti lahirlah ini individu. Nah, ketiga-tiga ini kita hitung nilai fitnessnya. Ternyata nilai fitnessnya 256, 25 dengan 325. Kita urutkan. 25, 30, 256. Berarti dua yang terbaik ini kan. Kan tadi yang nilainya yang terbaik itu nilai yang minimum yang mendekati yang terbaik. Berarti sekarang ini yang digunakan yang menghasilkan 25 tadi 2 kan. Yang menghasilkan 30,25 ini yang min 8,5. Berarti individu baru nanti adalah yang kita pilih yang 2 ini. Nah, dalam program nanti dipilih dengan perintah sorting dipilih. Yang min 19 gugur, punah. Individu min 19 atau gennya punah. Tadi istilahnya kan dieliminasi. Nah, sehingga lahirlah individu atau generasi baru yaitu 2 dengan min 8,5. Generasi pertama min 19 sama 2. Generasi kedua nanti 2 sama min 8,5. Yang min 19 ini punah dia karena dianggap tidak cocok dia dengan solusi. Maka jadilah generasi yang berikutnya yaitu 2 sama 85 tadi. Generasi yang awal yang inisial min 19 sama 2. Generasi berikutnya 285. Nanti dihitung dengan cara yang sama ini. Apakah apakah 2 dengan 85 ini solusi? Kalau belum, dilahirkan generasi baru. Nah, generasi barunya ini min 3,25 dengan 2. Terus nanti generasi ketiga min 3,5 dengan 2. Nilai fitnessnya di sini masih berapa ini? Masih 1 gitu ya, masih 0,085. Nah, ini belum memenuhi syarat. Nanti ada kriterianya kalau nggak salah syaratnya 1 kali 10 pangkat min 10 ya. Kalau ini kan belum ya, masih 0,0. Walaupun ini sudah 0 tapi masih 0,0. Berarti ini belum. Generasi keempat min 3,5 dengan 1,9. Terus gitu, ini looping ya. Programnya looping. Kalau Anda lihat ini populasinya berubah terus ini. Ini populasi berubah terus. Tapi memang 2 terus ya. Karena waktu di crossover melahirkan anak jadi 3, dieliminasi selalu jadi 2. Jadi mengambil 2 itu nanti salah satu syarat selection di dalam program ini. Terus nanti, nah ternyata tadi kan ditemukan pada saat generasi ke-20. Barulah memenuhi kriteria yang kita tentukan, berarti solusinya adalah min 3,0 dengan 2,99. Sementara secara matematik biasa kan 3. Berarti ini klop ya. Min 3 ini, bukan 3 ini. 3. Berarti kan ini cocok. Artinya algoritma genetik ini sudah berhasil memecahkan masalah. Oke, itu secara penjelasan cara kerjanya. Nah, untuk programnya sudah saya upload ke mana ke itu Anda. Programnya ya. Oh, udah ini ya. Oke. Ya, kita cobakan ya programnya. Ke Anaconda kan. Untuk Jupiter ya, ke Anaconda. Ini kelihatan ya, saya lagi komen prompt. Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Jadi seperti biasa kita kalau mau coba ke Python, ya ini saya masuk ke folder saya kan gitu ya. Python, kemudian saya jalankan Jupyter Notebook. Oke, kita coba gimana sih programnya dari algoritma genetik ini ya. Ya, kita tunggu membuka Jupyter Notebook
sebagai editor dari Python kita. Ya, ini sudah terbuka. Ya, nanti Anda download programnya yang ada di portal ya, namanya percobaan algoritma genetik ya. Kalau saya tadi saya simpan di sini. AI percobaan algoritma genetik. Nah, dia. Nah, ini untuk buka video untuk buka di percobaan. Ini nanti nah, ini, ya, jalankan kita lihat program. Ya, ini dia percobaan algoritma genetik. Kasusnya adalah untuk mencari nilai minimum dari fungsi x kuadrat tambah 6s tambah 9. Gitu ya. Nih. Ya, cari nilai minimum. Nah, kalau di Python nanti genetik itu menggunakan library ini aja. NumPy ya untuk itu. Pakai array nanti ya. Terus perintah sorting nanti ya karena seleksinya kan pakai sorting. Matplotlib untuk menggambar grafik aja nanti. Ini kalau dicobakan nggak harus di run ya. Walaupun hasilnya nggak ada, tapi waktu kita run itu dia ini jadi library jadi masuk dia ke dalam memori komputer kita harus dijalankan. Nah, kemudian tadi kita menyiapkan fungsi tadi yang dibutuhkan kan ada fitness, ada crossover, ada selection, ada mutasi. Ini dia. Jadi fitness itu menghitung ini x kuadrat ditambah 6s tambah 9. Jadi nanti setiap individu kita hitung fitnessnya pakai rumus x kuadrat tambah 6s tambah 9. Nah, kemudian crossover ini tadi rata-rata ya. Jadi ada populasi ya. Jadi populasinya kan 2, parent 1, parent 2. Child-nya itu rata-rata, yaitu parent 1 tambah parent 2 dibagi 2. Nah, nanti kita masukkan ke populasi baru child. Sehingga yang semula 2 nanti populasinya jadi 3 ya. Nah, kemudian kita pilih nanti dari yang 3 itu kita pilih 2 yang terbaik. Makanya kita sortir nanti berdasarkan perhitungan fitness tadi yang kita sortir dengan perhitungan apa yang terbaik nanti ya. Kita sortir output itu nanti pakai nilai fitnessnya nanti. Kita sortir berdasarkan nilai fitness. Yang terbaik itu yang 2 itulah yang terpilih. Nah, nanti kalau perlu mutasi nih, mutasi itu kita buat random aja. Kita buat mutasi nilainya kalau ternyata nanti algoritma ini tidak mengarah ke solusi. Jadi ada 3 ya. Yang penting tadi kan fitness ini. Nah, ini biasanya kita kalau buat program kita cek dulu ya, ini program fitnessnya udah jalan nggak? Nah, ini crossover ya, crossover udah jalan nggak? Kalau contoh data individu awalnya min 19 sama 2 ini coba. Semestinya kan tadi min 8,5 ya. Kita tes. Oh, karena saya belum, ini harus saya jalankan dulu ya. Nah, harus tiran dulu. Nah, ini walaupun ini nggak ada hasilnya, udah masuk ke memori, baru saya bisa menjalankan ini. Karena ini kan memanggil crossover. Crossover kan di sini. Jadi ini harus tiran dulu, baru ini saya jalankan. Kalau ada printnya baru ada hasilnya ya. Nah, 8,5 berarti fungsi crossover ini benar, sudah jalan gitu ya. Kan crossover menghasilkan individu baru kan? Rata-ratanya, rata-rata dari yang 2 ini. Fitness menghitung ini. Kalau 2 fitnessnya berapa? Nilainya 25. Coba kalau 2 kita hitung. Ini 2, 2 kuadrat 4, 6 kali 2 12. Ya. Ini sama dengan 16 tambah 9 25. Benar 25 berarti ini perhitungan fitnessnya ada benar. Kemudian fungsi selection. Nah, ini selection kalau ada 2 ini ya. Kalau ada, mana yang terbaik? Nah, jadi dia tahu ini diurutkannya. Ya, lebih 19 dengan pertama kan 2 dengan min 19 ya. Dengan 25. Jadi yang terbaik itu yang dilihat itu nilai fitnessnya. Karena 2 ini menghasilkan nilai fitness 25 dan min 19 256 berarti lebih baik yang ini. Yang 2 kenapa? Karena nilai fitnessnya lebih kecil. Berarti fungsi fitness sudah jalan. Oke, berarti ini udah dan kemudian nanti untuk grafik ini nanti membantu nanti ya. Nah, ini persamaannya sebelum dihitung seperti ini persamaan. Kita mau cari nilai ini, tapi nggak pakai program, nggak pakai fungsi matematik, tapi pakai algoritma genetik. Nah, inilah program algoritma genetik. Ini yang dari sini ke sini. Jadi pertama ini kita tentukan kita mau membuatnya berapa generasi. Kita batasi ya, jangan generasinya tidak terbatas. Dalam contoh ini generasinya kita batasi nanti sampai 40 aja. Jadi ini jadi looping nanti ya Pak. Kemudian kita buat individu baru ini dia populasi awal ini.
Populasi awal kan tadi min 19 sama 2, ini dia, di populasi awal. Jadi populasi awalnya kita hitung ya nilai finesse-nya berapa, sehingga nanti, nah ini, dari, nanti ini untuk ditampilkan aja ya, populasi awalnya apa. Setiap populasi ini nilai finesse-nya berapa. Nilai finesse-nya berarti seberapa dekat dia dengan solusi, gitu ya tadi. Tadi kan kriterianya adalah yang mendekati nol ya, atau di sini, ini kriterianya ini. Jadi disebut memenuhi kriteria apabila nilai finesse-nya lebih kecil dari 1 kali 10 pangkat min 10. Pakai eksponen ya. Jadi kalau dia 0,00001 lebih kecil dari itu, maka itu kita sebut ya, kita sebut sebagai solusi ya. Berarti kalau nanti seperti tadi ya, kalau nilai finesse-nya 2 sama 10 berarti lebih baik 2 nanti. Karena 2 lebih mendekati ini daripada 10 kan lebih tambah jauh gitu. Jadi nanti nilai finesse yang terbaik itu adalah yang lebih kecil nilainya nanti begitu. Makanya sortirnya dari sortir yang terkecil ya. Nah, inilah tadi ya, ini kita akan buat looping sampai sebanyak generasi yang sudah kita tentukan tadi, paling banyak 40. Nah, nanti pada kasus tertentu bisa jadi ini kita naikkan ya kalau ternyata belum ditemukan juga solusi. Tapi kita lihat ya, di berapa. Nah, ini crossover ya, setelah nanti ada individunya dikawinkan, setelah dikawinkan di crossover nanti hasilnya nanti dihitung nilai fitnessnya. Nah, dari nilai fitnessnya nanti kita bisa urutkan untuk memilih ya, memilih individu terbaik, kemudian kita eliminasi yang tidak baik, di delete nanti ya, dalam program kan di delete, kita hapus ya. Kemudian barulah nanti dihasilkan generasi berikutnya. Nah, kita kita periksa lagi, naik lagi ke atas, kita cek lagi apakah sudah ini ya, apakah sudah memenuhi kriteria enggak gitu. Kriterianya kan tadi lebih kecil, nilai finesse-nya lebih kecil dari 1 kali E pangkat min 10. Kalau udah lebih kecil selesai. Tapi kalau belum, looping, ini kan loop ya, karena kan ini pakai for. Ini kalau di Python kan ini indent ini kan merupakan looping. Naik dia ke atas, dia ulang lagi nih, terus dia ulang-ulang gitu. Sehingga kalau kita jalankan, nah ini dia nampak ini. Diulangnya yang pertama, ini yang tadi ya, ini populasi awalnya. Ini yang apakah sudah mencapai nilai finesse-nya, kan belum ya, karena di sini nilai finesse-nya baru baru ini baru 25, ya ini dia. Nilai finesse-nya baru 256 25. Pada generasi ke-1 nilai finesse-nya yang mengarah ke 0 ya. Ini baru 0,0. Jadi baru generasi 1 aja udah 0 ya. 0,0625 sama 30. Karena belum dia dibuat individu baru, lahir lagi. Nilai finesse-nya untuk individu yang baru ini adalah 0,625 dengan ini. Ini diurutkan, berarti ini dengan ini. Dengan individunya ini ya. Sehingga nanti individu yang digunakan diambil 2 kan ini. Terpilih ini. Min 3,25 dengan min 1,9. Makanya ini dia ya. 1,9. Kan ini terus berlangsung. Ternyata pada generasi ke-20 selesai. Karena ditemukan ini 9 kali 10 pangkat min 13. Sudah lebih kecil dari 1 kali 10 pangkat min 10 tadi ya. Ya, gitu. Sehingga ini berarti solusi. Solusinya apa? Solusinya nilai individunya berapa? Min 3,0095 sama min 229. Artinya program algoritma genetik ini sudah bisa menemukan solusi nilai minimum. Yang kalau secara grafis tadi ya. Nah, ini ditemukan ya nilai F-nya ya. Sini ya. Kita tandai gitu ya. Min berapa tadi? Min 3,00 sekian. Ketemu solusi. Berarti algoritma genetik bisa digunakan untuk mencari nilai. Oke, itulah percobaannya, nanti silakan Anda lakukan berdasarkan itu. Coba nanti kita pertama mencoba mengubah nilai populasi ya. Kalau tadi min 19 sama 2, coba nanti Anda buat jadi min 19 sama min 5 ini di sini. Cobaannya nanti. Berarti Anda mengubah ini ya. Anda jalankan coba. Nah, nanti kalau tidak memenuhi solusi, ini program mutasi ini Anda aktifkan aja. Ini kan tadi kalau ternyata tidak mengarah solusi kan baru kita aktifkan opsi mutasinya. Opsi mutasinya kan contohnya seperti ini ya, dibuat opsi mutasinya. Ya. Jadi mutasi itu untuk contoh kasus ini ya, kita tadi pakai membuat
individu secara random aja gitu. Kita buat dua random gitu. Kalau tadi kan dirata-ratakan crossovernya. Jadi mutasi ini kan sebenarnya kan membantu kalau di dalam fungsi crossover itu ternyata kurang bagus gitu ya dalam menghasilkan individu yang terbaik. Oke, itu ada tugas Anda. Silakan. Nah, ini untuk referensi kalau mau ada belajar atau banyak referensi yang lain lah tentang algoritma genetik. Oke.